Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika, kelas 12 PA3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan di tugas PKK. Business plan adalah sebuah dokumen tertulis lengkap berisi tentang tujuan dari bisnis serta langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam contoh business plan juga terdapat jangka waktu pencapaian tujuan tersebut agar lebih jelas dan detail. Berikutnya adalah analisis kelayakan bisnis. Analisis kelayakan bisnis. Analisis kelayakan bisnis adalah sebuah analisis yang bertujuan mengukur kelayakan suatu proyek bisnis. Analisis ini berfokus pada identifikasi potensi masalah. Harapannya, usaha yang akan Anda jalankan nanti dapat bertahan lama dan jauh dari potensi rugi. Bukan hanya mengidentifikasi potensi masalah, analisis kelayakan bisnis juga membahas bagaimana solusi atas masalah tersebut. Misalnya seperti masalah mengenai operasional dan bagaimana bisnis berjalan nantinya. Tujuan melakukan analisis bisnis. Tujuan melakukan analisis kelayakan bisnis. Tujuan utama dari analisis kelayakan bisnis adalah untuk menilai peluang proyek bisnis. Apakah proyek tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Jika memang proyek layak diteruskan, maka bisa ditentukan upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi Anda dari risiko kerugian. Visi PT Elgrand menjadi sumber inovasi yang universal di bidang ilmu elektroengineering untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan jiwai nilai-nilai bangsa berdasarkan Pancasila. Misi PT Elgrand menjadi perusahaan jasa pemasangan instalasi penerangan listrik, menjadikan perusahaan jasa servis instalasi penerangan listrik, perawatan instalasi penerangan listrik yang kompeten, profesional, dan dapat dipercaya. Berikut ini saya akan memperkenalkan anggota PT Elgrand. Anggota dari PT Elgrand adalah Handika, Juan Muhammad Vito Pratama, Muhammad Iksan, Muhammad Alfian Kamili. Aspek penting dalam analisis kelayakan bisnis. Yang pertama adalah aspek manajemen, yang kedua aspek keuangan, yang ketiga aspek hukum, yang keempat aspek pasar dan pemasaran, aspek kelima ekonomi dan budaya. Aspek yang pertama adalah aspek manajemen. Aspek manajemen adalah salah satu aspek analisis kelayakan bisnis adalah aspek manajemen. Aspek satu ini berhubungan dengan operasional bisnis, mulai dari tahap pembangunan hingga mengembangkan. Bisa dibilang inilah aspek yang cukupnya paling luas, sebab Anda harus mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional, mulai dari sumber daya hingga keuangan perusahaan. Yang kedua adalah aspek keuangan. Aspek keuangan adalah setiap bisnis pasti butuh modal untuk bisa menjalani. Maka dari itu, aspek keuangan merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk menilai kelayakan sebuah proyek. Dan kedua, di samping modal, analisis kelayakan bisnis juga membahas tentang perkiraan arus kas dan profit, termasuk juga aset bisnis dan bagaimana tingkah
likuiditasnya untuk dijadikan uang tunai. Yang ketiga adalah aspek hukum. Aspek hukum membahas tentang syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi perusahaan. Apakah ada kemungkinan kita akan bertentangan dengan hukum? Jika iya, bagaimana solusinya? Dan jika tidak, apa yang harus dipersiapkan agar usaha Anda nantinya legal dan sah di mata hukum? Yang keempat adalah aspek pasar dan pemasaran. Target pasar dan cara pemasaran merupakan elemen penting dalam bisnis. Tanpa adanya pelanggaran, mustahil bisnis berjalan, maka tidak mengherankan jika pasar dan pemasaran menjadi aspek analisis kelayakan usaha. Dalam aspek ini yang dinilai adalah potensi pasar, argumentasi pasar, parkiran jumlah konsumen yang didapat, daya beli pasar target, hingga situasi persaingan global. Kelima adalah ekonomi dan budaya. Aspek analisis kelayakan bisnis adalah ekonomi dan budaya. Aspek ini menyoroti bagaimana peran usaha terhadap lingkungan dan sekitarnya. Apakah bisnis tersebut memberikan manfaat ekonomi untuk lingkungan sekitarnya atau justru merugikan? Saya Muhammad Tito Pratama, Direktur Teknik di PT Ergan akan menjelaskan produk-produk apa yang kami tawarkan. Pertama yaitu bisnis offline kami, yaitu jenis jasa. Pertama perakitan PC. Untuk perakitan PC kami mentargetkan bulan pertama adalah 300.000, bulan kedua 500.000, dan bulan ketiga adalah 700.000. Yang kedua perakitan panel listrik yang target proyeknya yaitu 1 juta pada bulan pertama, dan bulan kedua adalah 1.500.000, dan target bulan ketiga adalah 2 juta. Untuk jasa dari PT Ergan yang ketiga yaitu perawatan panel listrik. Untuk perawatan panel listrik pada bulan pertama omsetnya yaitu 250.000, dan bulan kedua adalah 500.000, dan bulan ketiga adalah 1 juta. Untuk jumlah target jasa pada bulan pertama yaitu 1.550.000, dan bulan kedua yaitu 2.500.000, dan bulan ketiga yaitu 3.700.000. Untuk jenis produk offline yang kami tawarkan yaitu pertama penyewaan villa pada bulan pertama yaitu kisaran 500.000, bulan kedua yaitu 700.000, dan bulan ketiga yaitu 800.000. Produk jenis yang ditawarkan oleh PT Ergan yang kedua yaitu kafe. Untuk omset bulan pertama yaitu 500.000, omset bulan kedua yaitu 600.000, dan bulan ketiga yaitu 750.000. Dan jenis produk yang ketiga yaitu rengginang dengan omset 450.000, bulan kedua yaitu 500.000, dan bulan ketiga yaitu 850.000. Jumlah target produk bulan pertama yaitu 1.450.000, bulan kedua yaitu 1.800.000, bulan ketiga yaitu 2.400.000. Untuk semua target planning A dan planning B jasa dan produk pada bulan pertama yaitu 3 juta, bulan kedua yaitu 4.300.000, bulan ketiga yaitu 6.100.000. Yang kedua adalah bisnis online. Untuk bisnis online pertama yaitu reseller dari lampu yaitu target per bulannya adalah 350 per bulan,
bulan kedua yaitu 450, bulan ketiga adalah 600. Reseller kedua yaitu Saklar, pada bulan pertama kami menghasilkan 300.000, bulan kedua yaitu 400, bulan ketiga adalah 500.000. Dan reseller yang ketiga yaitu Stop Kontak, pada bulan pertama yaitu 300.000, bulan kedua adalah 500.000, bulan ketiga adalah 550.000. Reseller ketiga yaitu Fitting, yaitu pada bulan pertama kisaran 400.000, bulan kedua adalah 500.000, dan bulan ketiga adalah 400.000. Produk selanjutnya adalah kabel, pada bulan pertama yaitu 300.000, pada bulan kedua yaitu 600.000, bulan ketiga adalah 700.000. Jumlah target reseller setiap bulannya yaitu pada bulan pertama yaitu sejumlah 1.650.000, bulan kedua yaitu 1.400.000, bulan ketiga adalah 2.700.000. Untuk online shop pada PT Elgan yaitu pertama Topi, pada bulan pertama meraih omset 350, bulan kedua yaitu 400.000, bulan ketiga yaitu 350. Dan produk online shop lainnya yaitu tas, pada bulan pertama yaitu 500.000, bulan kedua yaitu 600.000, bulan ketiga adalah 400. Yaitu produk online shop ketiga yaitu sepatu, pada bulan pertama omset kami adalah 600.000, bulan kedua 600.000, dan bulan ketiga yaitu 600.000. Dan online shop keempat yaitu kaos, pada bulan pertama kami mentargetkan omset yaitu 400.000, bulan kedua 600.000, dan bulan ketiga yaitu 750.000. Jumlah target online shop per bulan yaitu pada bulan pertama kami menargetkan yaitu 1.850, bulan kedua yaitu 2.200, bulan ketiga yaitu 2.100. Untuk jumlah dari target bisnis online dan bisnis online reseller dan online shop yaitu pada bulan pertama adalah 3.500.000, bulan kedua yaitu 2.200.000, dan bulan ketiga yaitu 4.800.000. Untuk total 3 bulan dari pendapatan offline dan online kami, pada bulan pertama kami menargetkan yaitu 6.500.000, untuk bulan kedua yaitu 7.900.000, dan bulan ketiga yaitu 10.900.000. Untuk total semuanya yaitu 25.300.000. Untuk asumsi bisnis plan kami, untuk optimisnya yaitu 25.300.000, realistisnya 15.180.000, dan pesimisnya yaitu 10.120.000. Sekian dari saya dan teman-teman. Jika ada salah kata atau ingin menawar atau mencari kami, tinggal hubungi di layanan website kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.